Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan kesehatan, dan tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Sumiati, NIM 12016062. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peran pemasaran dalam Islam. Adapun peran pemasaran dalam Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan target pasar, yang dimana marketing tersebut menentukan target pasar yang dimana kita harus mengetahui secara spesifik tentang keinginan pelanggan. Yang kedua yaitu membuat konsep produk. Dengan membuat konsep produk tersebut, kita harus tahu cara menambah unsur sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan adapun produk yang diolah yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan zaman tersebut dapat memengaruhi selera masyarakat. Dan perkembangan zaman tersebut pun dapat mengakibatkan persaingan. Maka dari itu produk itu harus benar-benar berbeda dari yang lain, karena kebanyakan perusahaan itu memiliki produk yang sejenis. Dan ada pun yang ketiga yaitu mengolah harga jual. Harga jual tersebut yaitu kita harus memperoleh kalkulasi biaya, bahan baku, dan dana yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi produk yang siap dijual. Keuntungan finansial ini perusahaan dapat harga bersih yang ditinggikan nilainya. Dan yang terakhir yaitu menyusun rantai distribusi. Perpendek rantai penyaluran produk agar selisih harga dari produsen ke konsumen tidak terlalu jauh. Sebenarnya harga yang dipatok perusahaan telah disesuaikan dengan kemampuan pelanggan berdasarkan hasil survei lapangan. Nah, selanjutnya itu adapun kandungan dari surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan adapun arti dari ayat tersebut ialah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari ayat tersebut kita sudah tahu bahwasanya kita harus carilah pahala di dunia akhirat pada apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia dengan hal-hal yang halal tanpa berlebihan, dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi,
dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan Dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka. Apa sih yang dimaksud dengan adil? Adil ialah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan, yaitu kezaliman, sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Adapun sistem dalam pasar menurut Islam, yaitu Islam itu sendiri menerapkan sistem pasar yang harganya telah ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah ikut campur tangan untuk dapat melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan Islam. Maka diperolehlah pemasaran moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral dalam pasar, juga diperlukan pengawasan dalam kegiatan untuk mengontrol segala kegiatan tersebut. Nah, di dalam pemasaran ini memiliki prinsip. Adapun prinsip pasar dalam Islam, yaitu yang pertama ar-ridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Dan sudah dijelaskan sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Adapun artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ikhtiar, atau disebut juga dengan monopoli. Ikhtiar disebut di sini adalah penimbunan. Adapun penyimpanan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Yang penimbunan ini hukum Islam dilarang sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat, bahkan negara. Yang ketiga yaitu kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran itu akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dari masyarakat secara luas. Yang terakhir yaitu keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Adapun harga dan persaingan sempurna pada dasar Islam yaitu uang yang harus dibayar konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dan adapun pasar persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islam. Bukti kedekatan struktur dalam Islam itu seperti bebas keluar masuk pasar. Kedua yaitu harga ditentukan oleh pasar atau perfect information. Nah, perlu kita ketahui hisbah dan pengawasan pasar. Apa sih yang dimaksud hisbah? Hisbah yaitu merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mutasib atau disebut dengan pengawas pasar juga mempunyai tugas dalam mengatur hak-hak manusia ataupun hak bersama yang kesemuanya berlangsung dalam pasar.
Mutasib bertugas menjamin tidak terjadinya kecurangan di pasar, penimbunan barang yang dapat menyebabkan naiknya harga, spekulasi di pasar atau mafia di pasar dari segala bentuk yang dapat mengganggunya. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan adapun artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dari Allah, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan adapun isi kandungan ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan dalam beribadah kepada Allah dengan menunaikan hak-hak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kerabat dan melarang berbuat dan berkata yang buruk serta kezoliman dari permusuhan. Hal ini agar kalian mengambil pelajaran dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun mekanisme dalam pemasaran pada masa Rasulullah SAW yaitu bagi Rasulullah zat penentu harga hanyalah Allah semata. Bahkan lebih jauh intervensi pemerintah dalam menentukan harga bisa dikategori sesuatu yang zalim. Namun yang jelas Nabi memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung, melarang talaqi rukban, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian, pedagang tadi mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar, mengurangi timbangan dilarang. Karena itu berarti barang dijual dengan harga sama, tetapi jumlah yang sedikit menyembunyikan cacat barang. Karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk. Sejumlah larangan agar tidak tercapainya persaingan yang adil di pasar. Dan menurut pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kebijakan ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di saat ini sebagai bagian dari proses mengantisipasi keadaan pada masa Abu Bakar. Misalnya, tidak ada hal terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap kaum yang tidak bersedia membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar. Dan adapun masa Bani Umayyah, yaitu agak sulit memang mengumpulkan informasi tentang kebijakan mekanisme pasar di masa dinasti Umayyah. Namun yang jelas ketika itu perdagangan telah berkembang pesat dan bukan sekedar pasar tradisional dengan cukupan wilayah dan komoditas yang terbatasnya. Tempat ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas telah diterapkan pada masa itu sebagai kelanjutan kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dan adapun masa Abbasiyah, yaitu Al-Ghazali saat itu sudah berpikiran bahwa timbulnya harga adalah dari kekuatan permintaan dari penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menjelaskan evolusi terciptanya pasar secara rinci dalam bukunya, yaitu Ulumuddin. Yang lebih mengagumkan adalah Al-Ghazali merupakan paham konsep elastisitas permintaan. Menurutnya, yaitu mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula.
Dan apa sih yang dimaksud dengan kekuatan pasar atau disebut dengan market power? Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Dan perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan permintaan harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait selera konsumen, ekspektasi konsumen, maslahah, penawaran, keuntungan. Dan di sini permintaan barang adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga, sebaliknya rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Dan adapun yang dimaksud dengan pendapatan konsumen adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang dimaksud dengan selera konsumen adalah tingkat keinginan konsumen akan sesuatu barang. Karya selera konsumen bisa dikatakan bersifat subjektif karena selera konsumen tergantung pada perilaku konsumen. Selanjutnya itu ekspektasi konsumen adalah apa yang dipikirkan oleh konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang akan disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan akan timbul saat konsumen memerlukan suatu barang atau jasa. Dan adapun yang dimaksud dengan maslahah yaitu manfaat. Menurut Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudorotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan mursalah yaitu memiliki arti terlepas atau bebas. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keuntungan adalah keadaan di mana pendapat lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Dan adapun sebaliknya yaitu kerugian. Kerugian adalah keadaan di mana pendapatan lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan. Yang terakhir yaitu impas. Impas adalah keadaan di mana kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama. Di dalam pemasaran yaitu ada yang dinamakan konsep keseimbangan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Keseimbangan pasar yaitu merupakan penetapan kondisi yang tidak ingin menambah atau mengurangi antara harga dan produk yang dijual. Dan adapun ketidaksempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisienan sehingga mengganggu perwakilan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Dan adapun solusi yang dapat kita beri yaitu dengan larangan ikhtiar. Rasulullah telah melarang praktek ikhtiar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Akibat dari ikhtiar ini, masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Yang kedua yaitu membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Yang ketiga yaitu regulasi harga. Pada dasarnya, pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja.
Dan adapun peranan dalam pemasaran yaitu dalam pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk membangun ekonomi di banyakkan negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dan adapun peran pemasaran dalam pemerintah untuk mengontrol pasar yaitu untuk membangun ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar market seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Untuk mekanisme pasar yang tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah, aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peran pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sehingga sebagai pengendalian mekanisme pasar. Dan adapun proses keputusan dalam pembelian yaitu konsumen. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan evaluasi pasca pembelian. Pengenalan masalah yaitu dari proses pembeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan. Di antaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.